Assalamualaikum, hai semua. Masih di catatan istimewa. Sebelum menguasai Eropa, Prancis mengalami periode feudalisme yang memiliki dampak signifikan pada rakyat biasa. Golongan biasa seringkali menghadapi keterbatasan kebebasan dan kesejahteraan ekonomi, sementara elit feodal menikmati keuntungan dan kekuasaan yang lebih besar. Ketidakpuasan di kalangan rakyat biasa terhadap kondisi ini dapat memicu ketegangan sosial dan dalam beberapa kasus memberikan dorongan untuk perubahan sosial. Feudalisme ini secara resmi berakhir pada tahun 1789 selama Revolusi Prancis. Revolusi Prancis telah berhasil menggulingkan sistem feodal dan monarki absolut di Prancis. Dari sinilah Prancis kembali bangkit hingga kuasai benua Eropa. Di balik pergerakan perubahan ini, seorang tokoh yang sangat berpengaruh adalah Napoleon Bonaparte. Ia memiliki peran yang sangat penting dalam revolusi Prancis. Ia adalah seorang jenderal dan pemimpin politik yang memegang peran kunci dalam revolusi dan era Napoleon. Nah, seperti apa pengaruh era Napoleon? Berikut kami ulas seputar pengaruh era Napoleon di Prancis hingga benua Eropa versi catatan istimewa. Bagi kamu yang penasaran, tonton sampai habis. Namun sebelum lanjut, bagi kamu yang baru gabung di channel ini, terus dukung channel dengan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya agar kamu terus mendapatkan notifikasi info baru dari catatan istimewa. Feudalisme di Prancis muncul sebagai respon terhadap situasi yang kacau dan tidak stabil setelah kejatuhan Kekaisaran Romawi Suci Caroline pada abad pertengahan. Sistem feudalisme ini melibatkan struktur hierarki yang kuat, di mana prabangsawan dan pemilik tanah memiliki kontrol besar atas sumber daya dan kebijakan lokal. Sementara rakyat biasa seringkali menghadapi kondisi hidup yang sulit dan keterbatasan kebebasan, seperti wajib membayar pajak yang terkadang juga harus dibayarkan kepada tuan tanah. Hal ini menyebabkan kesenjangan sosial dan ketidakpuasan rakyat, terutama golongan biasa. Pada akhirnya, Napoleon Bonaparte berhasil membangkitkan revolusi dan menjadi kaisar Prancis melalui beberapa langkah strategis. Awalnya, ia mengambil alih kekuasaan politik di Prancis melalui kudeta terhadap pemerintah lama. Namun, kudeta tersebut bukanlah inisiatifnya sendiri, melainkan telah direncanakan oleh Manuel Joseph Sieyès. Napoleon kemudian memanfaatkan situasi tersebut untuk mendominasi konsulat pemerintahan baru dan mengendalikan Prancis dengan menciptakan konstitusi yang mengikat kepentingannya dengan para pemilik tanah yang merupakan kelompok yang sangat berpengaruh di Prancis. Dengan dukungan dari para pemilik tanah ini, Napoleon berhasil membangkitkan revolusi dan menjadi kaisar Prancis. Kemudian, pemerintahan kerajaan Prancis diganti pemerintahan republik baru dibentuk. Revolusi Prancis juga mengubah pandangan tentang kekuasaan absolut raja dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, persamaan, dan penentangan terhadap penindasan. Napoleon Bonaparte kemudian tak hanya berpengaruh di negaranya. Ia mulai menguasai Eropa sekitar tahun 1806 saat ia berusaha mengobarkan perang ekonomi skala besar melawan Inggris dengan pembentukan sistem kontinental, yaitu blokade pelabuhan Eropa terhadap perdagangan Inggris. Kekuasaannya berlangsung selama lebih dari 1 dasawarsa. Napoleon Bonaparte sering disebut sebagai penguasa Eropa karena ambisinya yang besar untuk menguasai seluruh benua tersebut. Sebagai kaisar Prancis, dia menggunakan berbagai cara, termasuk diplomasi dan perang, untuk mencapai tujuan ini. Napoleon adalah seorang pemimpin militer yang berbakat dan berhasil menaklukkan sebagian besar Eropa pada awal abad ke-19. Dia memicu perang di berbagai wilayah Eropa dan menciptakan perubahan besar dalam struktur politik dan sosial benua tersebut. Namun, ambisi Napoleon tidak selalu berhasil.
dia mengalami kekalahan penting seperti saat invasi ke Rusia pada tahun 1812. Meski demikian, pengaruhnya tetap besar dan dia diingat sebagai salah satu penguasa paling berpengaruh dalam sejarah Eropa pada abad itu. Berikut beberapa faktor yang membuatnya tetap memiliki pengaruh yang signifikan. Yang pertama, pembaruan hukum. Napoleon mengeluarkan serangkaian undang-undang yang dikenal sebagai Kode Napoleon atau Kode Sivil, yang merupakan sistem hukum sipil modern yang masih berlaku di sebagian besar negara Eropa hingga saat ini. Undang-undang ini mempengaruhi sistem hukum, hak asasi manusia, dan tata negara di banyak negara. Yang kedua, pembaruan administrasi. Napoleon melakukan reformasi administrasi di wilayah-wilayah yang dikuasainya. Dia memperkenalkan birokrasi modern, sistem pendidikan, dan infrastruktur yang berkembang pesat. Pembaruan administratif ini memberikan fondasi bagi perkembangan modernisasi di Eropa. Yang ketiga, pengaruh budaya. Napoleon juga memiliki pengaruh budaya yang kuat di Eropa. Dia mendukung seni dan budaya, membangun museum, dan mengumpulkan karya seni dari seluruh Eropa. Pengaruhnya dalam seni, arsitektur, dan mode masih terasa hingga saat ini. Yang keempat, pengaruh politik. Meskipun kekuasaannya berakhir, prinsip-prinsip revolusi yang digaungkan oleh Napoleon, seperti nasionalisme dan persamaan hak, terus mempengaruhi perkembangan politik di Eropa. Ide-ide ini memicu gerakan nasionalis di berbagai negara Eropa dan mempengaruhi pembentukan negara-negara modern. Pengaruh Napoleon Bonaparte dalam sejarah Eropa sangat kompleks dan beragam. Meskipun ia mengalami kekalahan dalam beberapa pertempuran, warisannya terus terasa hingga saat ini. Napoleon Bonaparte tidak pernah menyerah upaya mencapai cita-cita tinggi. Demi pencapaian dan tujuan menguasai Eropa, ia menggunakan berbagai cara seperti perang Napoleon, menjual wilayah, taktik militer, dan menghadapi koalisi. Napoleon memang dikenal sebagai seorang pemimpin yang cerdas dan berani. Namun, tak selamanya kemenangan dan keberuntungan berpihak kepada Napoleon. Kekuasaan Napoleon berakhir setelah pasukan Prancis alami kekalahan yang paling signifikan pada tahun 1814 dan 1815 yang mengakhiri kekaisarannya. Pada tahun 1814, pasukan koalisi Eropa yang dipimpin oleh Britania Raya, Rusia, Austria, dan Prusia menyerbu Prancis dan berhasil mengalahkan Napoleon. Kemudian, Napoleon dipaksa untuk turun tahta dan diasingkan ke Pulau Elba di lepas pantai Italia. Namun, Napoleon melarikan diri dari pengasingan tersebut pada tahun 1815 dan kembali ke Perancis dalam periode yang dikenal sebagai 100 hari. Ia kemudian berhasil merekrut pasukan baru dan mendapatkan dukungan yang signifikan dari rakyat Perancis. Akan tetapi, lagi-lagi nasibnya belum mujur. Pasukannya kembali dikalahkan dalam pertempuran Waterloo pada tanggal 18 Juni 1815 oleh pasukan Inggris dan sekutunya. Setelah kekalahan ini, Napoleon sekali lagi mengundurkan diri dan diasingkan ke Pulau Saint Helena di Samudra Atlantik, di mana ia tinggal sampai kematiannya pada tahun 1821. Kekalahan di Waterloo menandai akhir definitif dari kekaisaran Napoleon dan berakhirnya pengaruhnya yang dominan di Eropa. Demikian seputar pengaruh Napoleon di Prancis hingga Eropa, versi catatan istimewa. Bagi kamu yang punya tambahan atau koneksi seputar pengaruh Napoleon di eranya tersebut, tulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu guys. Sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya. Wassalam.